Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdafa Khosiarsada dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang sosial budaya. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya, yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Keanekaragaman bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Walaupun keanekaragaman bangsa Indonesia selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, tetap saja bangsa Indonesia selalu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau yang sering kita sebut dengan ATHG, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman di bidang sosial budaya merupakan golongan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun, resiko yang ditimbulkan dari ancaman ini dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional dan mengancam persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan ancaman di bidang sosial budaya? Dan apa saja contoh-contoh ancaman di bidang sosial budaya? Mari kita simak. Kita akan membahas ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya itu dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar nih. Ancaman dari dalam itu ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan juga ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan juga kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan juga kesatuan bangsa, nasionalisme, dan juga patriotisme. Nah, selanjutnya tentang contoh-contoh ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan hedonisme nih. Globalisasi itu membawa pengaruh terhadap gaya hidup konsumtif sehingga akan mendorong konsumsi untuk membeli atau mengonsumsi barang-barang yang berasal dari luar negeri. Selain itu, hedonisme atau gaya hidup yang bersenang-senang dan berfoya-foya yang disebabkan segala macam informasi dan tren sudah bisa diakses dengan sangat mudah melalui berbagai teknologi dan media. Contohnya nih, hedonisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku berbelanja secara boros dengan membeli apa yang diinginkan. Kebiasaan membeli makanan fast food, terus yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Yang kedua, sikap individualisme. Budaya individualisme bisa mengancam persatuan dan menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Individualisme adalah sikap yang mementingkan diri sendiri nih dan enggak terhubung dengan orang lain. Jika individualisme dibudidayakan, maka akan menimbulkan kecenderungan untuk tidak peduli dengan orang lain dan akan mendorong terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Contohnya lagi, seperti hilangnya semangat gotong royong, solidaritas, rasa peduli, dan rasa kesetiaan kawanan. Yang ketiga, semakin maraknya westernisasi dan kebudayaan luar. Westernisasi adalah gaya hidup yang berorientasi pada kehidupan dan tren budaya barat. Jika tidak memiliki pendirian atau nilai-nilai yang bisa digunakan untuk menyaring budaya-budaya yang berkembang,
di tengah masyarakat, ditakutkan generasi akan lupa dan enggak mengenal budayanya sendiri. Contohnya seperti memakan makanan fast food yang ada di dalam negeri dan meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan nih dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Misalnya, wanita yang memakai rok mini, lelaki yang memakai anting-antingan, celana jeans, dan sebagainya. Lunturnya nilai budaya asli. Arus globalisasi yang sangat pesat dapat menggerus nilai budaya asli. Contohnya itu adalah lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kesetiaan kawan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya orang yang menggunakan baju ngetren daripada menggunakan baju asli budaya Indonesia. Lalu ada munculnya cultural shock. Yang sering terkena hal ini adalah orang-orang tua, karena mereka terkejut melihat adanya perubahan budaya yang dilakukan oleh para generasi muda. Pengertian cultural shock ini adalah ketidaksesuaian unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak serasi bagi masyarakat yang bersangkutan. Lalu ada munculnya cultural lag. Cultural lag ini adalah ketimpangan antara pemikiran seseorang dengan pesatnya perkembangan teknologi. Biasanya hal ini dialami oleh negara yang berkembang. Contohnya adalah akibat naiknya harga BBM, pemerintah akhirnya mengonversi bahan bakar gas dengan cara mensosialisasikan tabung gas ke rakyat. Tetapi karena rakyat belum siap menggunakan tabung gas, maka hal ini ditolak. Lalu yang terakhir ini ada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan adalah kondisi di mana tidak seimbangnya antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Kemiskinan ini juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara rakyat biasa dan pejabat, rakyat miskin dan rakyat kaya. Hal yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal ini itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya alam, memberikan subsidi atau bantuan kepada rakyat yang kurang mampu, dan memperluas lapangan pekerjaan yang ada di suatu negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Ramandika. Saya di sini akan meneruskan presentasi teman-teman saya sebelumnya. Oke, bisa kita simpulkan bahwa manusia itu tidak lepas dari yang namanya kemajuan dan kesejahteraan sosial dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, manusia juga pasti mengalami apa yang namanya perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu yang luas, lengkap, serta menyangkut pautkan suatu tatanan kehidupan manusia di bidang keuangan atau ekonomi, politik, pendidikan, terutama di bidang budaya. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia supaya terhindar dari ancaman-ancaman kebudayaan dari luar ataupun dari dalam negeri sendiri. Seperti kita yang lama-kelamaan akan menghilangkan budaya sendiri atau melupakan budaya sendiri. Nah, saran dari saya, kita itu harus menjaga dan melestarikan agar budaya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak hilang, dikarenakan kebudayaan itu sendiri adalah suatu ciri khas negara Indonesia yang dimana kebudayaannya itu sangat banyak. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.